Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, nama saya Rizwita. Saya Risma Yafriani. Saya Muhammad Widra Prayoga. Hari ini kami akan mengunjungi Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tanaman yang bertempat di Karawang. Ingin tahu lebih lanjutnya? Ikutin kita terus ya. Hai semua, hari ini kita lagi ada di BPOPT. Di sini kita bakalan melihat lab-lab yang ada di sekitaran BPOPT dan juga alat-alat yang mereka gunakan dalam pengerjaannya. Kalau mau tahu, ikutin lebih lanjut ya. Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (BBOPT) merupakan salah satu instansi pemerintah yang sah. Satu tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan masyarakat di bidang pengamatan, peramalan, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan. Sekarang kita lagi berada di depan lab Agen Hayati. Kita bakal lihat-lihat di dalam ada apa aja. Jadi capcus. Laboratorium Agen Hayati adalah tempat melakukan perbanyakan bakteri dan jamur serta media perkembangan bakteri. Di antara medianya menggunakan cawan Petri. Ini merupakan alat fermentasi bakteri yang menggunakan kentang, gula, betadin, air kapas, dan aerator sebagai medianya. Di dalam laboratorium Agen Hayati, alat yang digunakan ada cawan Petri dan tabung reaksi. Cawan Petri dan tabung reaksi digunakan sebagai alat perkembangan kultur sel dan bakteri. Ada beberapa alat dan bahan di dalam laboratorium Agen Hayati seperti api Bunsen, Erlenmeyer, gelas beker, gelas ukur, dan alat laboratorium lainnya. Dan di sini ada beberapa bahan-bahan yang digunakan dalam lab Agen Hayati. Nah, kalau dilihat dari namanya, kita mau tahu ini ada di lab entomologi dan identifikasi gulma. Laboratorium entomologi adalah laboratorium yang berisi berbagai macam hama tanaman, mulai dari hama pokok hingga hama jarang muncul. Ini merupakan percobaan untuk menemukan siklus hidup burung batang coklat (WBC) menggunakan aqua gelas. Oke teman-teman yang pengen tahu nih tentang penyakit tanaman, kita lihat ke dalam aja ya. Laboratorium penyakit atau laboratorium fitopatologi merupakan tempat untuk meneliti dan mengoleksi penyakit yang menyakiti tanaman. Contoh patogen yang menyebabkan penyakit pada tanaman diantaranya bakteri, virus, dan jamur. Alat dan bahan yang digunakan antara lain Petri dish dan api Bunsen. Di dalam laboratorium penyakit terdapat laminar airflow atau LAF. LAF ini akan menghisap udara dari luar dan menyaringnya sehingga udara dari luar tidak
kontaminasi ruang kerja LAF. Mikroskop di sini digunakan untuk mengamati benda renik yang sangat kecil. Oke teman-teman, sekarang kita berada di depan lab PCR. Laboratorium PCR merupakan laboratorium yang bertugas melakukan pengujian OPT, pendeteksian OPT, dan pengambilan sidik DNA dari hama serta tanaman. Elektroforensis berfungsi untuk mengukur laju perpindahan atau pergerakan partikel-partikel bermuatan dalam suatu medan listrik. Freezer atau lemari pendingin digunakan untuk berbagai tujuan di dalam laboratorium, seperti menyimpan serum dan sampel jaringan, sampel DNA dan RNA, strain bakteri, dan ekstrak protein. Vortex mixer berfungsi untuk mengaduk larutan dalam tabung reaksi sehingga benar-benar homogen. Mesin PCR berfungsi untuk membentuk cetakan DNA secara berulang kali dengan menggunakan prosedur dan waktu tertentu. Selain itu juga di dalam lab PCR terdapat mikropipet dan alat visualisasi. Sekarang kita berada di depan lab nabati. Di sini kita bakal belajar tentang bagaimana sih cara buat pestisida nabati. Laboratorium pestisida nabati adalah laboratorium tempat pembuatan pestisida dari bahan nabati untuk diaplikasikan pada tanaman yang terjangkit hama dan penyakit. Teknik pembuatan pestisida nabati dapat dibagi menjadi 3 cara, yaitu perebusan, penghalusan, dan penyulingan. Alat penyulingan digunakan untuk menyuling bahan nabati untuk didapatkan ekstraknya. Tanaman yang dapat kita manfaatkan untuk pestisida nabati antara lain daun wangi, sereh, daun mimba, dan minde.